sebelah kanan Bapak Martin, ya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh anak muda, singkatnya kita semua yang hadir di tempat ini. Tentunya hari ini Ratu Angga keliling safari di Kecamatan Wajah Timur, Wajah Tengah, Wajah Utara. Dan kami hadir di tempat ini memohon dukungan doa dari Bapak Mama semua. Tapi saya mau bilang begini Bapak Mama, Ratu Angga ini menang di Sumba Barat Daya. Kenapa? 173 desa 20 kelurahan kami keliling. Dan lebih teristimewa lagi, kami hadir di kampung Binawatu. Ini kampung yang sakral Bapak Mama. Binawatu artinya pintu batu, sudah terbuka buat Ratu Angga. Kalau kemarin ada kejadian yang sempat viral, saya mau bilang begini, ibarat main bola kaki ini. Babak pertama Ratu Angga sudah menang 3-0 memang, Bapak Juni. Sudah 3-0 memang ini. Ini sudah masuk babak kedua. Babak kedua lawan di sebelah sudah panik, mulai sliding, mulai sikut, menyikut, supaya kita balas. Kita punya kemampuan itu, tetapi kita tidak mau Bapak Mama. Kita mau tunjukkan pertandingan yang baik, yang profesional ini, supaya kita jangan kena kartu merah. Kalau bola kaki 11 lawan 11, kalau kita balas kan kita bisa 10-9, bisa mereka kejar, tapi kita tidak mau. Tapi tidak hanya itu Bapak Mama, saya mau bilang begini, Ratu Angga hadir di tempat ini mau menyampaikan program untuk ditawarkan kepada masyarakat. Ratu Angga punya program yang jelas, yakni membangun Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan membangun desa menata kota. Iya, dengan membangun desa menata kota. Ada program percepatan di sektor pertanian, ada bantuan alsintan gratis Bapak Mama, ada hand traktor roda 2, ada traktor besar, ada tangki semprot, ada alat tanam padi, tanam jagung, ada mesin panen padi, ada mesin panen jagung, gratis Bapak Mama. Tidak hanya itu, pupuk kita pastikan sampai di kelompok tani tepat pada waktunya. Dan juga benih, bukan hanya padi jagung, tetapi hortikultura juga harus sampai kelompok-kelompok tani yang ada di 173 kelurahan. Dan tidak hanya itu Bapak Mama, kita pastikan pendamping penyuluh pertanian harus mendampingi kelompok tani yang ada di Sumba Barat Daya untuk memastikan hasil produksi pertanian itu meningkat dan bertambah, baik hortikultura, perkebunan, pertanian, perikanan, air tawar Bapak Mama. Tidak hanya itu, irigasi juga kita pastikan, kita support harus masuk di kebun-kebun, di sawah-sawah masyarakat. Untuk sawah yang 1 tahun cuma 1 kali panen, dia bisa 2-3 kali panen. Tujuan Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati untuk mensejahterakan masyarakat Sumba Barat Daya. Dan tidak hanya itu Bapak Mama, Ratu Angga juga punya program di sektor kesehatan, yakni masuk rumah sakit gratis. Kita dorong semua masyarakat Sumba Barat Daya harus tercover dalam BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Dan tidak hanya itu Bapak Mama, kita pastikan bidan desa harus ada di tiap desa, di polides yang ada di desa 173 desa kelurahan, untuk memastikan ibu hamil sehat, untuk melahirkan bayi-bayi yang sehat, supaya bisa menikmati Indonesia Emas 2045 akan datang Bapak Mama. Kenapa? Sumber daya manusia yang sehat, dia akan mampu mengelola sumber daya alam yang ada di Lodo Meringi pada Malabar. Dan tidak hanya itu Bapak Mama, Ratu Angga juga punya percepatan pembangunan di sektor pemberdayaan manusia. Bukan hanya pemberdayaan manusia, pemberdayaan perempuan menjadi prioritas Bapak Mama. Bantuan modal usaha bagi pelaku usaha perkioskan, pertukangan, perbengkelan, kita support Bapak Mama. Tidak hanya itu, bantuan ternak juga kita pastikan hadir di tengah-tengah masyarakat. Ada ternak besar, kuda, sapi, kerbau, bahkan sampai ternak kecil, unggas, ayam, itik, dan bebek. Kambing juga kita kasih, babi juga kita kasih masyarakat, untuk masyarakat bisa kelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat Bapak Mama. Dan kita kasih beasiswa gratis bagi anak SD, SMP, SMA sampai tamat sarjana. Dan kita pastikan kemarin Bapak MDT dan Bapak Markus Dautaro waktu jabat jadi bupati, mereka turun ke masyarakat, mereka bilang ingat ke sekolahan. Dan sekarang sudah banyak sarjana di 173 desa 2 kelurahan. Banyak yang belum punya lapangan pekerjaan, banyak juga yang sudah kerja. Tetapi Ratu Angga memastikan semua sarjana di 173 desa ke depan
harus punya lapangan pekerjaan. Dan itu menjadi PR Ratu Angga ke depan ketika menjadi bupati dan wakil bupati. Kenapa? Karena kami melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Bapak Markus Dartalo dan Bapak Dr. Cornelius Pudimete, Bapak Mama. Listrik kita pastikan masuk di 173 desa dukungan, termasuk 77 calon desa mekar. Bantuan rumah layak huni kita pastikan juga harus masuk di 173 desa, 2 kelurahan, termasuk 77 calon desa mekar. Kenapa? 173 desa BDN masih desa tertinggal. Ke depan kita dorong menjadi desa berkembang, desa mandiri, sehingga menghasilkan desa-desa pariwisata di Lodong Meringi pada Malala, Bapak Mama. Tapi syaratnya satu, menangkan Ratu Angga pada tanggal 27 November yang akan datang, dan sampaikan kepada semua keluarga dimanapun mereka berada masih goyang-goyang, ragu-ragu, mari sudah bergabung, ajak pilih Ratu Angga di nomor urut 1. Kenapa? Ratu Angga adalah putri dan putra terbaik di Lodong Meringi pada Malala. Karena putra-putra terbaik sudah selesai kemarin, Bapak Markus Dartalo dan Pak Dr. Cornelius Pudimete. Sekarang percayakan lagi perempuan, toh? Sepakat? Kenapa? Kalau ibu tuh dia bijak, dia takarin 3 tumpuin pasti bijak, Bapak Mama. Anak-anak kita yang belum selesai sekolah pasti diperhatikan. Kenapa? Ibu Ratu sudah buat BLK di mana-mana. Fungsinya BLK apa? Untuk peningkatan kapasitas skill, kemampuan anak-anak kita, supaya ada skill. Ketika mereka pergi kerja di luar negeri, mereka punya skill, punya kemampuan, dan pasti mereka punya penghasilan untuk pulang kembali ke sini dan melakukan pemberdayaan di Lodong Meringi pada Malala, Bapak Mama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tapi ada yang bilang begini, Bapak Mama. Awas nomor urut 1, nanti terbakar. Tidak boleh. Terbakar itu tidak panas, terbakar itu tidak menyala. Sorry, saya ulangi. Menyala itu tidak terbakar, menyala itu tidak panas, tapi menyala untuk menerangi Lodong Meringi pada Malala dari ke belakang. Maringina, maringina, maringina. Selamat siang dan salam untuk Presiden. Merdeka! Baik, tepuk tangan untuk calon wakil bupati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati calon wakil bupati Adik Angga, yang saya hormati Ketua DPC PDI Perjuangan Bapak Cornelius dan Ibu yang hadir bersama dan jajarannya, teman-teman dari Partai Nasdem, Pak Martin, Pak Umbu yang hadir bersama, Mori Umar di tempat ini, Ina Anton, ya, dan seluruh keluarga, Bapak Ice, Mama Ice, singkatnya Bapak semua, Bapak Mama semua yang hadir pada siang hari ini. Saya bersyukur karena bisa datang di kampung sini, ya. Memang beberapa waktu yang lalu belum pernah kami datang ke sini. Ternyata di sini rumahnya Pak Dokter, ya. Dan puji Tuhan hari ini juga kami bisa hadir di sini, ya. Pak Dokter dengan MDT bisa bersatu, ya. Hadir Ratu Angga. Saya pikir Bapak Mama dulu yang berseberangan juga bisa bersatu. Benar tidak Bapak Mama? Benar. Ya, itulah pemimpin. Pemimpin kalau mau bicara harus buat teladan dulu, ya. Ya, jadi harus buat contoh, ya, baru bisa jadi pemimpin. Kalau tidak bisa memberikan teladan, tidak boleh menjadi pemimpin, ya. Karena memang kita ingin Sumba Barat Daya ini lebih maju, berkembang dibandingkan daerah-daerah yang lain. Bapak Mama semua, ya, hari ini kita minta doa restu. Karena 26 hari lagi kita akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Tidak lama lagi Bapak Mama, ya. Dan Ratu Angga itu tidak hanya sekedar keliling-keliling mengajak masyarakat, tapi kami punya program yang jelas. Ya, kami punya program yang jelas yang kami tawarkan kepada Bapak Mama. Jika memilih paket Ratu Angga, kita punya arah yang jelas. Ya, kita tahu kita mau buat apa Bapak Mama. Ya, Ratu Angga punya program yang jelas. Tadi sudah disampaikan oleh calon wakil bupati. Ya, ada program beasiswa, rumah layak huni, meteran gratis, pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, ada juga bantuan UMKM, bantuan kelompok, bantuan alsintan, traktor roda 2, roda 4, kultivator, bibit, ya, pupuk tepat waktu, bantuan kelompok tenun, bantuan ternak, babi, sapi, kambing, kerbau, ini diberikan kepada masyarakat, ya. Ini program pengembangan daerah pariwisata, ini semua program dari paket Ratu Angga, ya. Jadi tidak sekedar ajak Bapak Mama, mari kita pilih bupati, atau kita sekedar rame-rame. Nanti namanya tersalah sedikit berkelahi, kita pukul. Tidak Bapak Mama, ya.
Tapi Ratu Angga punya program yang jelas, tadi sudah disampaikan. Yang kedua, Bapak Mama, Ratu Angga itu tahu masalah Sumba Barat Daya, ya. Kami 5 tahun dari DPR Provinsi, 5 tahun dari DPR RI. Keliling di seluruh Sumba Barat Daya, belanja masalah, ya. Dengar apa kata masyarakat, serap aspirasi. Kami tahu apa sih sebenarnya persoalan dari masyarakat, sehingga ketika kami dari Bupati, tidak sulit bagi paket Ratu Angga untuk menyelesaikan masalah Sumba Barat Daya. Yang ketiga, Ratu Angga punya kekuatan secara politis. Ya, kalau hari ini Bapak Mama, teman-teman DPR tidak hadir, ya, dan pimpinan DPR juga itu tidak hadir, Bapak Mama, karena hari ini sedang pelantikan pimpinan DPR definitif, ya. Ketuanya PDIP, Wakil Ketua 1 Nasdem, Wakil Ketua 2 Perindo. Semuanya ada di paket Ratu Angga. Berikutnya, 35 kursi DPR, 19 itu ada di paket Ratu Angga. Kalau paket 02 hanya punya 15 orang. Kalau paket 03 hanya punya 1, ya, DPR, ya, kursi di DPR. Tapi kalau paket Ratu Angga, 19 kursi mendukung paket Ratu Angga, ya. Ini kekuatan kita. Jadi ketika kita duduk bicara, Bapak Mama punya kepentingan, masalah air, rumah, listrik, traktor, bibit, beasiswa, pupuk, tidak sulit Bapak Mama. Setelah pembahasan, sudah selesai pembahasan, kami tinggal bicara setengah kamar. 10 menit kumpul pimpinan DPR dan DPR, kita bicara semua, ya, masuk ruang sidang, hanya 5 menit langsung kita pokok selesai urusan Bapak Mama, ya. Karena kita sudah pegang 3 pimpinan dan 19 kursi yang untuk masyarakat, ya. Setelah kami sudah bahas APBD 2 Bapak Mama, kalau masih ada yang kurang, Angga bisa ke provinsi. Kenapa? Ketua DPR Provinsi Ibu Emi Nomleni, ya, dari PDIP, wakilnya juga dari Nasdem. Angga bisa ke sana, bangun komunikasi untuk minta perhatian pemerintah provinsi. Kurang uang lagi, saya bisa lari ke pusat, Bapak Mama, ya. Ketua DPR Ibu Puan Maharani, wakil ketua DPR juga dari Nasdem, Bapak Mama. Kita bisa komunikasi sehingga apa yang kurang di kabupaten, di provinsi bisa diselesaikan di pusat, ya. Nah ini ada kekuatan politik dari Ratu Angga. Jadi tidak sulit untuk kita membahas kepentingan Bapak Mama. Yang keempat, jaringan. Seperti yang dibilang Pak Dokter tadi, Ratu Angga punya jaringan yang kuat, ya. 76.000 suara kita itu Bapak Mama, itu modal. Yang kemarin pilih Ibu Ratu, saya bilang, keriba suara 76.000. Tidak ada yang sia-sia. 76.000 itu suara ada di pusat tetap. Jadi nanti Ibu Ratu dan Angga jadi bupati, wakil bupati, kami ke Jakarta tidak sulit. Saya kan sudah DPR RI dulu, ya, sudah punya jaringan, sudah punya teman. Tambah lagi modal 76.000, itu menjadi kekuatan Ratu Angga untuk minta perhatian pusat. Yang lain nggak punya jaringan, sudah tidak punya jaringan, sudah tidak punya tabungan di pusat, Bapak Mama. Apa yang mau diminta di pusat? Kenapa? 560 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kalau kita tidak punya jaringan, sama dengan Pak Dokter bilang, kita kenal, ada jaringan, oke, partai diusung. Tapi kalau orang tidak tahu, ketemu face to face, tidak kenal nama, tidak kenal muka, orang tidak mungkin prioritaskan kita. Masih ada orang lain, masih ada yang lebih kuat jaringannya, Bapak Mama, ya. Jadi beruntung banyak. Yang kedua, saya sendiri, suara saya itu saya sudah 76.000 ada di Jakarta. Kapanpun saya bisa minta program dari pemerintah pusat lewat fraksi Partai Nasdem dan fraksi lain yang dukung paket Ratu Angga. Jadi kalau ada isu jual suara, itu bohong. Itu pikiran yang picik, Bapak Mama, ya. Kenapa saya bilang? Kalau kami ini kan orang politik, dibesarkan di partai politik, kami ini kader, yang kapanpun diperintahkan oleh partai, maju DPR, maju bupati, atau maju apapun, ya, yang namanya jalur politik. Kami bukan PNS, kami Bapak Mama, ya. Kalau PNS yang mereka pilih sendiri, bisa mereka mundur, ya. Itu karena mereka punya kemauan sendiri. Kalau kita ini diberikan oleh partai, Bapak Mama, ya. Karena kami sudah dipersiapkan, ya. Jadi ada isu 76.000 dijual suara, jangan percaya, ya. Anggap saja begini, Bapak Mama. Kemarin itu kita saksi larang kali, ya. Kita mempersiapkan jalan, jadi ketika Ratu Angga jadi bupati, tidak sulit kita untuk berkomunikasi di pusat, ya. Jadi hubungan, apalagi kemarin saya tanggal 19 Oktober sudah dilantik jadi Ketua DPP Bidang Kemaritiman.
Ini sudah ada jabatan di pusat. Jadi nanti kami jadi bupati Bapak Mama, kami juga akan usulkan program dari bawah. Ibarat pemain voli. Pemain voli itu toser, ya. Kalau mereka toser bagus, ya nanti penyedek tinggal tunggu semes nanti masuk bola, ya. Begitu juga kalau Ratu Angga ini jadi bupati, kita yang kurang-kurang kita usulkan ke pusat. Nanti saya Bapak Mama lagi ke pusat, ya. Saya bersama teman-teman fraksi Nasdem kita bisa semes dari atas jadi gol ya apa yang menjadi seperti itu. Ya. Ini keuntungan pakai Ratu Angga. Ya, jadi jangan khawatir Mama, kemenangan sudah di depan mata. Saya ini sulit mengatur titik pertemuan, saking banyaknya, ya, saking banyaknya titik pertemuan permintaan Mama, kadang kita harus gesnya kita harus tunda, ya, karena saking banyaknya. Terbukti apa Bapak Mama? Ya, saya bilang kemenangan sudah di depan mata. Banyak yang galau, banyak yang panas tinggi, ya, banyak yang tidak tenang, ya. Nah, contohnya kemarin di Wejo Selatan. Wejo Selatan itu kami pergi peresmian posko, ya, kami di sana karena masyarakat minta kami hadir. Kemarin tiba-tiba ada yang mau halang-halangi kami, Bapak Mama, ya. Ini bukan masyarakat, ini anggota DPR, ya. Kenapa? Kenapa beliau berani turun langsung? Karena dia sudah tidak mampu mengajak masyarakat. Saya itu, ya. Ketika mensuruh masyarakat, itu tidak. Kami yang butuh ibu ratu, kami butuh ibu ratu. Karena sudah asa, sudah dalam muka Bapak Mama, dia turun mau menghalangi. Dengan pikirannya dia, nanti terjadi keributan, ya. Ada yang kapoka atau ada yang ribut di situ. Dia berharap mau pancing emosi saya dan calon wakil bupati Adik Angga. Ternyata Bapak Mama kita tidak terpancing, ya. Justru kalau saya kemarin tidak tahan orang bisa bahaya Bapak Mama, ya. Saya tahan orang saat itu. Kalau dengar saya berteriak Bapak Mama, kalau saya dengar saya marah bilang ini saya bilang lihat saya karena memang saya pasti sadar. Saya takutin orang kena hipnotis Bapak Mama. Jadi iblis sudah masuk dalam dia kepala, ya, merasuk sama dia. Akhirnya akal sehatnya dia itu tidak berfungsi. Ya, dia pertaruhkan dia punya jabatan sebagai seorang anggota DPR. Ya, ini sudah melanggar undang-undang pemilu, menghalang-halangi Bapak Mama. Ya, dan ini diproses Bapak Mama. Kami sudah lapor di Sentra Gakumdu, kami sudah lapor di Bawaslu. Sebentar ini saya akan pulang lapor lagi di Polres Bapak Mama. Ya, tidak main-main ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini negara hukum. Ya, kenapa Bapak Mama dia sampai nekat? Karena mengajak masyarakat tidak ada yang mau. Ya, mari kita pergi buat ribut. Tidak ada yang mau bangun kampung doyo. Akhirnya sekarang kan sudah kasih tinggal rumah, ambil anak istri kasih pindah ke orang di Matiraga lagi. Kemarin diangkut Pak Kota Dalmas sudah tidak ada di rumah. Coba kan rugi sendiri DPR. Kau mau kabur jadi DPO kan tidak mungkin kau buang ke DPR yang 5 tahun toh kan rugi sendiri. Saya ini Bapak Mama boleh ada yang live, boleh ada tidak apa-apa, kita punya video kok. Mulai datang, mobil kami turun, dijemput, dipakale, masyarakat minta listrik, minta air, minta alsi, kan jelas semua Bapak Mama. Tiba-tiba dia datang ribut, tapi dia pergi cerita di luar, dia bilang saya diserang. Lucu ego diserang, bagaimana acaranya orang ego diserang, orang ego yang datang serang orang, kan? Nah ini Bapak Mama, saya mau sampaikan, ini tanda-tanda kemenangan Ratu Angga. Ya, tanda-tanda kemenangan Angga. Kami dikeliling ada yang boleh umpan, pokoknya kalau kami sudah lewat, wur-war. Ya, sebentar lagi ada saja dong punya ulah. Kenapa Bapak Mama? Sudah kehabisan akal, sudah kehabisan cara, tidak mampu lagi untuk mengajak masyarakat, akhirnya bikin kacau. Ya, tapi saya minta Bapak Mama yang ada di sini tahan diri, tidak boleh, ya, tidak boleh terjadi adu fisik. Lebih baik kalau ada yang umpan langsung bilang, menyalang le, atau tidak kilik sama dia, ya. Kalau dia mau beribut, gas OB, gitu. Jangan ditanggapi Bapak Mama. Pak Presiden Prabowo bilang begini, kalau ada yang marah-marah, ada yang emosi, dijogetin aja. Begitu kan. Biar dia pusing, biar dia stres, Bapak Mama. Karena kita niatnya membangun sebuah barat daya, bukan berkelahi. Kalau bilang berkelahi, jangan tanya, saya juga tukang pukul orang, Bapak Mama. Ya, saya nggak takut. Saya bilang sama dia, kalau kau mau bunuh, kau bunuh saya. Saya bilang, saya tidak mau saya punya masyarakat yang jadi korban. Kau bunuh saya bilang gitu. Saya tantang dia, Bapak Mama. Dan kalau saya mau diam di mobil, bisa saya diam di mobil. Ya, kemarin. Tapi bukan di situ.
Naluri sebagai seorang ibu, bapak mama, mau jahat apapun anak-anaknya, tidak mungkin tidak akan dibela, pasti dibela. Ya. Bantu datang semua, udah Ibu Ratu tinggal di mobil. Adik Angga juga bilang, mama tinggal di mobil, bisa turun. Nah, tidak, saya bilang, saya turun, saya bilang begitu. Dia bukan berpikir saya kasihan dia. Kalau terjadi sesuatu, ya itu bagian dari masyarakat Sumba Barat Daya. Ya. Nah, di situ bapak mama, jadi kalau beredar video-video di luar, jangan percaya. Itu kawasok semua bapak mama, iya. Kawalok semua itu, ya. Hanya untuk menciptakan ini dan lain sebagainya. Ya. Jadi, karena memang kondisi, tanda-tanda Ratu Angga menang. Makanya ada muncul cara-cara yang kurang bagus ya. Jadi pesan saya tetap jaga hati, jaga diri, jangan terpancing. 26 hari lagi kita akan memilih bupati. Kemenangan Ratu Angga sudah di depan mata. Saya baru omong kemenangan depan mata, ini hujan mulai turun ya. Berarti Allah merestui ya. Hujan berkat ya Bapak Mama. Ya, jadi ini mungkin dari saya Bapak Mama, jadi jangan ragu nanti kita. Saya sudah bagi itu tadi pamflet kecil, tolong dibaca, dibuka, ada program, ada visi misi, dan jangan lupa pilih nomor 1. Ya, jadi selain kita membangun Bapak Mama, putar di sana ini, dari sini. Ya, ini Bapak Mama ya, nanti masuk TPS jangan ragu-ragu, lihat sebelah kiri nomor urut 1, bisa? Pokoknya lihat yang paling cantik dan paling ganteng, ya. Nah, kabola mata, kabola hati. Pasti kabola juga programnya, toh. Nah, kalau sudah kabola programnya, pasti masyarakat menikmati. Masyarakat pasti senang, ya. Jadi ini Bapak Mama, jangan ragu-ragu masuk TPS. Ambil paku, langsung buka nomor 1. Ya, ini tandai nomor 1. Dan terakhir Bapak Mama, kemarin nonton debat atau tidak? Nonton debat atau tidak? Bagaimana penampilan Ratu Angga? Mantap kan? Ya, memang betul ini bukan saya menguji diri. Terbukti Bapak Mama, mulai dari tanggal 26 debat ya, 26 pagi itu orang berbondong-bondong ke Redangbolo. Kenapa mereka datang? Mereka datang menyatakan dukungan. Mereka menyatakan berbalik dari paket yang lain berbalik ke Ratu Angga. Karena apa? Mereka bangga ketika nonton, ya. Bahkan tadi malam ini ada dengan sendiri, ya. Ini dari satu desa, mereka bilang begini. Ketika kami nonton itu live, kami merasa cocok dengan paket nomor 1, mereka bilang. Jadi apa yang menjadi harapan kami? Ternyata kami cocok dengan nomor 1. Pertama kami belum tuliskan, mereka bilang. Kami pikir nomor 3, ternyata setelah nonton debat, mereka merasa apa yang menjadi harapan mereka itu ada di paket nomor 1, ya. Dan mereka bilang begini, ya, mereka senang karena paket Anda tidak lupa, bukan pelupa, ya. Nah, kalau visi misi saya sudah dilupa, bagaimana dengan masyarakat Sumba Barat Daya yang 401.000? Ini ada yang kasih ayam, ya, datang pernyataan dukungan berbalik, kami siap dukung Mama Ratu karena kami juga mau punya pemimpin yang hebat, yang bagus, katanya begitu ya. Jadi dukungan makin dan hari makin tinggi. Terus juga saya banyak dapat laporan, ini antusias menjadikan posko cukup banyak, ya. Nah, jadi ini jika di Wano ini sudah kemarin mereka karena nonton di medsos, ada yang bilang Mama Ratu dihalangi, semangat masyarakat untuk membangun posko secara mandiri makin tinggi, ya. Berlomba-lomba minta saya untuk resmikan posko, mereka bilang begitu ya. Pernyataan dukungan, ada yang berbalik, ada posko dari paket lain mereka bongkar Bapak Mama, ya. Jadi mereka bongkar, mereka bangun paket posko untuk paket Ratu Angga. Ini bukti dukungan kepada paket Ratu Angga makin bagus, ya. Jadi Bapak Mama yang ada di Binawastu jangan khawatir lagi, ya. Pulang sebentar, sampaikan kepada keluarga. Mari kita rame-rame sudah bergabung dengan paket Ratu Angga. Yang ada keluarga kita pendukung paket Ratu ajak dia. Bilang begini, Ratu Angga bukan penggendang. Bilang begitu ya. Ratu Angga suka memaafkan. Masih kita ada tunggu maaf sebelum tanggal 27. Bilang begitu ya. Dan sebelum tanggal 27 mari datang sudah sama-sama untuk kita membangun Sumba Barat Daya. Ya. Jadi ini Bapak Mama beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon dukungan doa restu tanggal 11
kita kampanye di Galatama, ya. Saya undang semua hadir di sana. Nanti ada Kordes, ada Bapak IC yang atur semua, sehingga kita bisa kumpul kampanye di lapangan Galatama, ya. Ini saja beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih untuk dukungan Bapak Mama semua, ya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berdiri dulu Bapak Mama. Walaupun hujan, kita jangan takut hujan, ya. Ya. Kita yel-yel, lihat. Ratu Angga. Kurang semangat. Ratu Angga. Oke, kita 5 ulang. Ratu Angga. Bapaknya dikurang. Ratu Angga. Menyala, Le. Gas, Le. Nomor 1. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, kita berikan tepuk tangan yang lebih hangat, lebih ria dari tadi buat paket Ratu Angga yang telah mendapatkan orasi politik pada siang hari ini. Karena itu, saya kira, ini bagi sini, ini bagi dulu di depan.